Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi semua yang sedang menonton video ini. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat spesial. Hal apa itu? Kita akan membahas tentang ABS atau Anti-Lock Braking System. Bersama saya Junior, kita akan mengupas tuntas semua ini. Gigi. Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Hari ini kita bakal bahas tentang ABS sesuai dengan request kalian. Jadi minggu lalu kita bahas tentang arai, minggu ini kita bahas tentang ABS. Buat kalian yang belum nonton video gue tentang arai, nih videonya udah ada gue taruh di atas, jadi kalian tinggal tonton aja. Nah, gue mau flashback sedikit kenapa gue bahas tentang ABS ini. Jadi di review CBR 2.5 gue yang ini, itu gue menyebutkan kalau dia itu dulunya ABS, namun gue copot ABS-nya. Nah, mulai dari saat itu banyak yang bertanya sama gue, kenapa ABS-nya lu copot? ABS itu kan salah satu sistem keamanan, kenapa lu copot? Jadi akhirnya datanglah video ini, video klarifikasi. Video ini menjelaskan kenapa ABS itu penting dan kenapa gue menyopot ABS itu dari motor gue. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk aja ke inti videonya. Apa sih ABS itu? ABS yang memiliki panjangan Anti-Lock Braking System atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah sistem pengereman tanpa penguncian. Adalah suatu sistem pengereman pada mobil atau motor agar tidak terjadi penguncian pada roda ketika melakukan panic braking atau hard braking. Dalam bahasa Indonesianya itu adalah ngerem mendadak. Jadi ABS ini mencegah roda terkunci pada saat kalian ngerem secara mendadak. Nah, ABS ini memiliki beberapa bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama itu adalah piston master atau piston yang terdapat di master rem kalian. Yang kedua itu ada namanya ABS Hydraulic Control Valve atau katup yang dapat menutup atau membuka di dalam saluran pengereman kalian. Yang ketiga itu ada yang namanya pompa ABS. Yang keempat itu ada yang namanya ABS Control Module atau otak dari si ABS ini. Yang kelima itu ada speed sensor atau sensor kecepatan. Yang keenam itu ada yang namanya piston caliper atau piston yang ada di kaliper kalian. Kaliper kalian itu adanya di roda. Yang ketujuh itu ada yang namanya hydraulic brake channel atau biasa kita sebut selang rem. Gitu. Nah, dari bagian-bagian ABS ini kita bisa membahas ke cara kerjanya. Jadi cara kerja ABS ini adalah pertama, sensornya itu akan mendeteksi roda mana yang terkunci. Dan ia akan secara otomatis membuat piston rem melepaskan tekanannya ke titik normal lagi. Lalu setelah itu akan dikeraskan kembali pada saat roda yang berputar. Nah, proses dari titik normal ke pengerasan piston berlangsung begitu cepat, dengan waktu kurang lebih 1/15 detik atau bahkan lebih cepat. Nah, kalau misalnya gue bisa sederhanakan, cara kerja ABS itu adalah sensor speed yang ada di roda kalian itu akan membaca. Jika terjadi perubahan kecepatan yang signifikan, maka sensor tersebut akan menyuruh otak dari ABS untuk melakukan tugas ABS-nya. Tugasnya itu apa? Yang pertama, valve-nya akan menutup sehingga jalur pengereman kalian itu akan tertutup. Yang bekerja selanjutnya adalah si sistem ABS-nya. Nah, selanjutnya ABS modul akan memerintahkan kepada pompa ABS untuk mengecilkan tekanan di kaliper rem kalian sehingga tekanan pengereman menjadi semakin kecil dan membuat roda kalian berputar kembali. Dalam waktu sepersekian detik, ABS modul akan memerintahkan pompa ABS untuk menambah tekanannya lagi. Akan terjadi siklus terus-menerus seperti itu hingga motor mencapai kecepatan yang lebih lambat gitu. Itu cara kerja si ABS. Nah, setelah kita tahu cara kerjanya, sekarang kita dapat mengetahui yang namanya kelebihan dari si ABS tersebut. Yang pertama, kelebihan ABS itu adalah kendaraan akan lebih stabil meskipun terjadinya rem mendadak. Kalau misalnya di Indonesia ini kan sering terjadi ya, kalau kalian lihat di berita, kecelakaan terjadi akibat rem mendadak. Rem mendadak dapat menyebabkan kecelakaan beruntun dan sebagainya macamnya. Nah, dengan menggunakan ABS ini, kendaraan akan lebih stabil meskipun terjadi rem mendadak. Cara kerjanya seperti ini. Jika kalian sedang berada di rombongan, kalau rombongan yang depan ini mengerem dan kalian terpaksa harus melakukan panic braking, itu roda tidak akan mengunci sehingga traksi dengan aspal akan tetap terjadi dengan baik. Dan jika ABS ini bekerja, roda tidak mengunci, maka mobil atau motor yang kalian kendarai ini dapat kalian kendalikan supaya tidak menabrak mobil yang ada di depan, sehingga kalian bisa kendalikan dia ke arah kanan atau ke arah kiri mobil.
yang ada di depan kalian, sehingga tidak terjadi kecelakaan beruntun. Kelebihan yang kedua itu adalah bagus digunakan untuk jalanan yang basah maupun berpasir. Tadi gue sempat singgung masalah traksi. Jika kalian melakukan rem mendadak tanpa ABS, maka ban kalian akan mengunci kan. Nah, jika ban kalian mengunci ini, traksi dengan aspal ini akan mengecil atau bahkan menghilang. Nah, jika di jalanan yang kering aja traksi bisa hilang, apalagi di jalanan yang basah atau berpasir. Jalanan yang licin dan berpasir ini, dengan kondisi normal aja itu traksinya bisa hilang, apalagi dengan keadaan ban yang terkunci. Yang ketiga ini menghindari kecelakaan akibat panic brake. Ya, tadi kan kita udah bilang ya, kalau misalnya kalian panic brake itu kalian bisa dengan mudah menabrak kendaraan di depan. Namun jika dengan adanya ABS ini, kalian bisa mengontrol kendaraan kalian supaya bisa menghindari kendaraan yang ada di depan. Nah, itu dia kelebihan-kelebihan dari ABS. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari ABS. Yang pertama, kekurangan dari ABS ini, jika terjadi pengereman jarak dekat, maka sangat dimungkinkan adanya terjadi tabrakan yang tidak dapat dihindarkan. Seperti yang tadi gue bilang, ABS ini bekerja dengan cara tidak mengunci roda kalian, sehingga kalian dapat mengendalikan mobil kalian atau motor kalian secara manual. Nah, jika kalian berada di posisi yang sangat dekat dengan mobil depan dan kalian mengharuskan melakukan panic brake, roda kalian kan nggak ngunci. Dan pengereman terjadi lebih lambat dari biasanya. Karena pengereman dilakukan oleh ABS, bukan oleh tangan dan kaki kalian. Nah, sangat dimungkinkan jika jaraknya dekat, pengereman yang belum sempurna ini akan membuat mobil atau motor kalian menabrak kendaraan yang ada di depan. Gitu. Nah, yang kedua ini kekurangan dari ABS adalah kurang cocok atau kurang bagus di kondisi jalan yang tidak rata. Nah, yang ketiga ini kekurangan ABS adalah tidak cocok untuk balapan. Nah, di sini gue akan bahas lebih detail di alasan kekurangan ABS ini. Kenapa ABS tidak cocok digunakan untuk balap? Marilah kita breakdown sedikit demi sedikit kenapa ABS ini tidak cocok digunakan untuk balap. Yang pertama, kompetisi balap memang mengadu skill pembalapnya dalam mengendari motor atau mobil mereka masing-masing, termasuk skill pengeremannya. Nah, jarang kita mendengar ada pembalap yang menekan rem secara kuat-kuat namun sembrono. Gak pernah kan denger kayak gitu? Paling kalau rem itu terkunci biasanya karena masalah teknis dari motor atau mobil tersebut. Yang kedua, walaupun sama-sama alat bantu, seperti halnya traction control alias kontrol traksi, penggunaan ABS ini tidak dipakai karena tidak terlalu penting. Nah, kalau kontrol traksi ini kan dia dapat mengendalikan akselerasi dan power motor. Kalau ABS ini kan hanya mengendalikan remnya saja. Lalu, titik pengereman itu biasanya sudah ditentukan di setiap track bagi para pembalap-pembalap itu sendiri. Yang ketiga, ABS itu bisa saja merugikan. Kenapa? Karena pembalap biasanya mengambil kesempatan late braking untuk bisa menyusul musuh-musuhnya. Late braking ini memang memaksakan motor untuk mengerem dengan sangat kuat agar dapat memangkas waktu dibandingkan mengerem dari jauh-jauh. Teknik ini sudah benar-benar dikuasai oleh pembalap sehingga tidak dibutuhkan yang namanya ABS. Bahkan kalau adanya ABS malah dapat merugikan pembalap itu sendiri karena dia tidak bisa melakukan late braking. Gitu. Jadi ABS itu tidak cocok buat balap karena 3 poin yang tadi sudah gue jelaskan. Sekarang kita bakal masuk ke poin penting selanjutnya. Alasan kenapa gue mencopot ABS gue di C-Zero. Alasannya sebenarnya masih cocok sama alasan yang tadi gue bilang di alasan balap ya. Yang pertama karena gue punya motor balap. Bunga itu motor balap gue, CBRP Go, dan gue sering banget latihan pakai motor itu. Otomatis feeling dalam pengereman gue itu sudah namanya feeling pengereman balap lah. Gue sudah sering yang namanya late brake, hard brake itu gue udah sering. Jadi feeling pengereman gue tuh udah bisa dibilang sangat sensitif untuk urusan late brake dan hard brake. Kalau gue biasa bawa motor balap di sirkuit, terus tiba-tiba di jalan raya gue pakai motor ABS, itu rasanya aneh, itu rasanya kurang nyaman. Kenapa? Karena yang biasanya gue bisa late brake, dengan adanya ABS ini, kalau gue maksain late brake, itu yang ada motor ngedelosor keluar dari tikungan. Itulah alasan kenapa gue copot ABS gue di C-Zero. Selain itu juga alasan gue nyopot ABS-nya karena ABS itu berat, jadi gue sekalian memangkas berat total dari C-Zero. Ya bisa dihitung kalau misalnya gue nyopot ABS tuh bisa memangkas sekitar 5 kg dari berat total motor gue. Lumayan kan buat akselerasi. Nah, mungkin segitu aja penjelasan gue tentang ABS ini. Semoga ada yang bisa kalian ambil. Kalau kurang jelas, kalian bisa DM gue di Instagram gue. Dan sekali lagi gue mengucapkan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe ke channel gue kalau belum. Share video ini ke teman-teman kalian. Like video ini kalau kalian suka. Dan kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. See you guys. Bye-bye.